Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Alpariji dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang reunifikasi Jerman. Latar belakang. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa, negara Jerman dibagi menjadi 4 zona penduduk. Ibu kota lama Berlin sebagai pusat Dewan Kontrol Tentara Sekutu sendiri dibagi menjadi 4 zona. Meskipun niat awal penduduk adalah untuk mengawal Jerman bersama-sama dari tahun 1947, kedatangan Perang Dingin menyebabkan Prancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat menggabungkan zona-zona mereka ke dalam Republik Federal Jerman dan Berlin Barat pada tahun 1949. Tidak termasuk zona Uni Soviet yang kemudian menjadi Republik Demokratik Jerman, termasuk Berlin Timur pada tahun yang sama. Selain itu, sejajar dengan syarat-syarat konferensi Yatla pada Februari 1945, wilayah-wilayah timur, Pomerania dan Silesia, serta separuh dari selatan Prusia Timur diberikan kepada Polandia dan separuh daripada utara Prusia Timur kini dikenal sebagai Kaliningrad Oblast diberikan kepada Uni Soviet. Jerman Barat dan Jerman Timur mengklaim sebagai pengganti sah kerajaan Jerman yang lama, tetapi Jerman Timur mengubah pendapatnya selepas itu dan menyatakan bahwa negara Jerman telah berhenti pada tahun 1945 dan menyatakan bahwa Jerman Barat dan Jerman Timur adalah negara baru. Rencana pertama untuk menyatukan bagian-bagian wilayah Jerman diajukan oleh Joseph Stalin pada tahun 1952. Di bawah syarat-syarat sebagaimana yang kemudian diambil oleh Austria. Ia memerlukan penciptaan satu negara Jerman yang netral dengan sebuah perbatasan timur yang disebut sebagai perbatasan Oder-Neisse dan semua pasukan bersekutu dipindahkan pada tahun yang sama. Pemerintah Jerman Barat di bawah Kanselir Konrad Adenauer lebih menyukai integrasi lebih dekat dengan Eropa Barat dan meminta penyatuan kembali dirundingkan dengan syarat pemilihan umum seluruh Jerman dan dipantau oleh dunia internasional. Latar belakang yang mempengaruhi adalah 1. Kesenjangan ekonomi antara Jerman Barat dan Jerman Timur. 2. Terpilihnya Egon Krenz menggantikan Erich Honecker sebagai sekjen Partai Komunis Jerman Timur. 3. Tuntutan reunifikasi dari rakyat Jerman. 4. Pengaruh Glasnost dan Perestroika. Pembagian tersebut diatur dalam perjanjian Potsdam yang disepakati pada tanggal 2 Agustus 1945. Hanya peristiwa. Pada tahun 1989 terjadi demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat Jerman Timur dan peruntuhan tembok Berlin. Hancurnya tembok pembatas yang oleh Churchill disebut sebagai tirai besi. Tirai besi adalah melambangkan batas-batas ideologi dan fisik yang membagi Eropa ke dalam dua wilayah terpisah dari akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 hingga akhir Perang Dingin pada tahun 1991. Ini menjadi tanda runtuhnya rezim komunis di Jerman Timur. Meski pembatas masih dijaga ketat, ribuan orang Jerman mulai berani melarikan diri ke Jerman Barat. Peristiwa tersebut mendorong diadakannya pemilihan umum bebas pertama di Jerman Timur pada tahun 18 Maret 1990. Wakil rakyat terpilih kemudian diberi mandat untuk berunding dengan Jerman Barat membahas tentang penyatuan kembali. Jerman Timur, Jerman Barat, Britania Raya, Perancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet segera mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai syarat-syarat penyatuan kembali Jerman. Pertemuan diselenggarakan di sejumlah tempat seperti di Berlin Timur, Paris, Bonn, dan Moskow. Negosiasi antara negara-negara tersebut melahirkan Perjanjian 2+4 atau Perjanjian Penyelesaian Akhir yang secara resmi memberikan kedaulatan penuh kepada negara Jerman. Pada tanggal 22-23 Agustus 1990, Parlemen Rakyat atau Volkskammer memutuskan bahwa Republik Demokratik Jerman akan bergabung dengan Republik Federal Jerman. Pada sidang Volkskammer yang diadakan pada 20 September 1990, parlemen sepakat tentang reunifikasi. Realisasi penyatuan Jerman secara resmi terwujud pada 3 Oktober 1990.
bertempat di Gedung Rhein. Dengan begitu, Republik Demokratis Jerman tidak ada lagi, dan 6 juta warga resmi bergabung dengan Jerman Barat, membentuk negara Republik Federal Jerman yang baru dan bersatu. Negara Jerman secara resmi dipersatukan kembali pada tanggal 3 Oktober 1990 ketika 6 negara bagian timur Jerman bersatu. Pada tanggal 14 November 1990, pemerintah Jerman menandatangani sebuah perjanjian dengan Polandia yang menyangkut perbatasan mereka yang dikenal sebagai perbatasan Oder-Neisse. Dan dengan demikian melepas tuntutan mereka untuk Silesia, Pomerania, Danzig, dan Prusia Timur. Bulan berikut, pemilihan umum bebas pertama bagi seluruh rakyat Jerman semenjak tahun 1932 diadakan. Hasil pemilu ialah mayoritas yang bertambah besar bagi pemerintah Aloysius Helmut Kohl. Dampak akhir peristiwa sebagai berikut. Penyatuan kembali negara Jerman membawa dampak pada beberapa bidang. Biaya persatuan ulang telah menimbulkan suatu beban yang berat kepada ekonomi Jerman dan telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jerman menjadi tersendat-sendat dalam tahun-tahun berikut. Biaya persatuan ulang diperkirakan berjumlah lebih dari 15 triliun. Jumlah ini lebih besar daripada hutang negara Jerman. Sebab utama untuk biaya yang sangat besar ini adalah lemahnya ekonomi Jerman Timur, khususnya jika diperbandingkan dengan Jerman Barat. Lalu nilai tukar di antara mata uang Jerman Timur dan Jerman Barat yang secara artifisial ditinggikan demi alasan politik. Dengan hasil Jerman Barat harus melunasi rekening ini. Walaupun dilakukan investasi besar-besaran oleh Jerman Barat, banyak perusahaan Jerman Timur hancur ketika harus bersaing dengan Jerman Barat. Malah sampai sekarang pemerintah Jerman memberikan lebih dari 10 miliar demi memperkembangkan negara-negara bagian yang terletak di mantan-mantan Jerman Timur. Selama tahun 1980-an, ekonomi kapitalis Jerman Barat menjadi makmur, sedangkan ekonomi komunis Jerman Timur merosot. Sudah itu suplai barang-barang dan jasa ke Jerman Timur menegangkan sumber penghasilan Barat. Industri yang dulu tidak perlu bersaing karena didukung oleh pemerintah Jerman Timur harus diswastanisasikan. Seringkali hal ini menghasilkan kebangkrutan mereka. Sebagai akibat daripada persatuan ulang, kebanyakan mantan daerah Jerman Timur adalah kehilangan industrinya, menyebabkan suatu pengangguran yang bisa sebesar kira-kira 25% di beberapa bagian daerah. Semenjak itu, ratusan ribu warga mantan Jerman Timur secara berkesinambungan berhijrah ke wilayah barat untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan wilayah timur kehilangan tenaga kerja profesional. Menurut Bank Sentral Jerman, sebab dari banyak masalah di ekonomi Jerman sejatinya berakar pada persatuan ulang ini dan bukannya instruksi mata uang euro pada tahun 2002 seperti dinyatakan oleh banyak ekonomi. Sebab utama untuk biaya yang sangat besar ini adalah lemahnya ekonomi Jerman Timur, khususnya jika diperbandingkan dengan Jerman Barat. Lalu nilai tukar di antara mata uang Jerman Barat dan Jerman Timur sangatlah berbeda. Pengaruh reunifikasi Jerman bagi kehidupan sosial global pada tahun 1990 adalah meningkatnya angka pengangguran. Hal ini disebabkan oleh biaya pemersatuan ulang yang sangat tinggi hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jerman tersembat. Walaupun Jerman harus berusaha melakukan investasi besar-besaran, banyak industri Jerman Timur yang harus hancur dan terpaksa tutup. 2 bulan setelah proses reunifikasi dilangsungkan, pemilu di seluruh Jerman untuk pertama kalinya sejak 1932. Pemilu tersebut dimenangkan oleh kolonel liberalis kapitalis dengan Helmut Kohl sebagai pemimpinnya. Dengan kemenangan ini, ideologi liberalisme secara resmi mengakhiri ideologi komunis. Runtuhnya pengaruh komunis di Jerman, munculnya kesenjangan ekonomi antar negara-negara di bagian di wilayah timur dan barat. Dan kini Jerman Barat lebih berkembang dibandingkan Jerman Timur. Runtuhnya tembok Berlin pada 1998. Jerman Bersatu memakai mata uang Deutsche Mark
yang dulunya merupakan mata uang dari Jerman Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.